kembali lagi bersama saya Mary Adita Ningrum Ramdhani Susanto, peserta Latsar CPNS Angkatan 57 PPSDM Regional Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menampilkan analisis kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme. Berikut adalah cuplikan videonya. Saudara, seorang oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Oknum ASN berinisial FM ini ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Ini isi status FM dinilai dapat menimbulkan keonaran. Hingga kini polisi masih memeriksa FM di Polres Banjarbaru dan sejumlah saksi. Saat ini pada tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka itu sendiri maupun terhadap para saksi-saksi, dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banjarbaru sesuai dengan perkara yaitu terhadap saudara Fauji Mutakin SH MM atau alias Uji dan bin Haji Muhyiddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita hoax atau berita bohong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lebih lengkap sudah ada jurnalis Kompas TV Livira Putri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Livira, sejauh ini apa hasil pemeriksaan polisi terhadap ASN Banjarbaru yang jadi tersangka hoaks? Baik Riko, terkait dengan demo susulan menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hari kemarin di Banjarmasin, seorang oknum ASN di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Penyelidikan terkait kasus ini dilakukan oleh tim Resmob Polres Banjarbaru Kamis kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Tim juga berhasil mendapati oknum ASN di tempat kerjanya di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru. Dan pada Jumat pagi tadi pemeriksaan tertutup dilakukan oleh Polres Banjarbaru terhadap oknum ASN yang berinisial FM. Oknum ASN ini menulis di status WhatsApp-nya tentang pernyataan yang diduga bisa membuat atau menciptakan keonaran. Nah, berikut unggahan status WhatsApp dari oknum ASN yang akan dituturkan oleh Kasubag Humas Polres Banjarbaru, Ibtu Tajudinur. Hoax itu kan karena dia menyebarkan berita bohong yang mengatakan polisi adalah sebagai provokator. Nah, itu kan bahwa apabila ada polisi yang mengamankan, polisi akan menjadi rebut. Nah, kayak itu kan. Padahal polisi tugasnya kan mengamankan, bukan polisi sebagai provokator, sebagai polisi mungkin ribut gitu. Nah, itu ada banyak berita-berita bohong yang dibuatnya melalui SMS dan disebarkannya pada. Pihak kepolisian bergerak dengan cepat terkait kasus ini karena kasus ini dinilai dapat membuat kegaduhan. Dan perlu diketahui juga saudara bahwa aksi demonstrasi di Kota Banjarmasin berlangsung Kamis kemarin dan berakhir pada Jumat dini hari tadi dikarenakan masa aksi yang seharusnya bubar pada pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah nekat bertahan hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah bubar dengan tertib dan damai. Dan juga tuntutan mereka adalah meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk datang ke Provinsi Kalimantan Selatan dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan juga kemarin telah diamankan ratusan remaja yang rata-rata berstatus sebagai pelajar yang diduga hendak ikut aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Riko. Livira Putri, jurnalis Kompas TV melaporkan soal ASN yang ditangkap polisi tentang kasus hoax. Dari cuplikan video tadi, kita bisa melihat bahwa terdapat pelanggaran nilai dasar nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kepentingan golongan untuk melawan pemerintah.
Dampak dari pelanggaran nilai nasionalisme tersebut adalah terjadinya penyebaran radikalisme yang semakin luas. Menurutnya, sikap cinta tanah air dapat menimbulkan keonaran dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta berkurangnya profesionalisme ASN. Solusi yang bisa dihadirkan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut diantaranya penanaman nilai-nilai karakter sejak dini untuk generasi penerus bangsa. Lebih waspada dalam menerima informasi, harus dipastikan dulu kebenarannya ya, saring sebelum sharing. Selalu mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian video analisis kasus yang berkaitan dengan nilai dasar nasionalisme. Semoga kita bisa selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar nasionalisme dan membawa negara kita menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih.